Mau mabuk-mabukan harus pakai uang, mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul. Masih banyak yang mabuk-mabukan. Saking sayangnya Allah sama manusia, neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat jalan-jalan menuju neraka. Main judi bayar apa enggak? Mabuk-mabukan bayar apa enggak? Pelacur bayar enggak? Nggak bayar benjol malah. Sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin summa ayyadahu bi kitabim mubin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Minatullah selaku penasehat umum Majelis Taklim Ummahat Malam Minggu, dan yang kami hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Hatta, dan para guru-guruku semua, para alim ulama, para asatijah, pimpinan Majelis Taklim, serta para instansi pemerintahan dari bapak-bapak ketua RT dan bapak RW 12 Kota Baru, serta para bapak-bapak tamu undangan Majelis Maulid yang insya Allah pada kesempatan ini kita sama-sama dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan, yang mana pada kesempatan malam yang penuh mubarakah ini kita masih diberikan bermacam nikmat, terutama daripada salah satunya nikmat sehat wal afiat serta nikmat iman taufik hidayah, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita sama-sama dapat menghadiri, yaitu dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua, bapak-bapak, langkah dan niat baiknya duduknya di majlis maulid ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada suri tauladan kita, ialah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, berbicaranya saya atas nama panitia pelaksana. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami, wabil khusus para guru-guruku semua, dan mudah-mudahan kehadirannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kami ucapkan atas nama panitia pelaksana sekaligus pembina taklim ummahat malam minggu, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para bapak-bapak, para donatur yang telah membantu menyumbang sebagian rezekinya untuk acara maulid kami maupun untuk santunannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan kami juga atas nama panitia pelaksana sekaligus sahibul bait di sini mohon maaf apabila dalam penerimaan ada kehilapan, ada kekurangan, ataupun tempatnya barangkali yang tidak memadai. Untuk itu kami atas nama sahibul bait mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, mari ibu sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan buat para
maupun untuk santunan anak yatim. Mudah-mudahan yang memberikan, yang telah membantu acara kami, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi rezeki yang banyak yang halal, dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan wabil khusus kita doakan juga para guru-guru semua yang hadir. Mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Dan sekaligus juga Fatihah saya minta sumbang buat orang tua saya yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kami atas nama panitia sekaligus Sohibul Bait di sini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan dalam penerimaan. Dan saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada bapak-bapak para alim ulama yang telah memenuhi undangan kami. Akhirnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bukan karena melihat yang lainnya, tapi karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu ada yang letuk, pengen lihat Bang Haji. Bu, kalau ibu kepengen lihat Bang Haji, sebetulnya ada keponakannya di sini. Yang mana orangnya, ponakannya? Bukan saya, tapi yang lagi memegang mic ini. Coba tanya ntar sama Bang Haji Omar. Kalau dia dibilang, coba Bang Haji emang itu ponakannya, besar. Ini nungguin mau balik Bu, saya ini ngomong begini nih. Ya, mau baliknya ada 10 atau berapa ini? Siap ini besok pagi? Saya nggak siap. Ada 3. Oh iya, subhanallah, banyak nasihat nanti gitu ya. Jangan lihat Bang Hajinya gitu ya, nasihatnya. Ibu sekalian serta bapak-bapak yang saya hormati, ini ada sekedar informasi, yaitu berupa undangan bagi jamaah hati ini. Yaitu undangan dari Yayasan Pendidikan At-Tazkiyah mengundang kepada kita yang hadir semuanya dalam peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 April tahun 2008 jam 7.30, yaitu waktunya pagi hari sampai dengan selesai, bertempat di halaman gedung KA Al-Hadin dengan penceramah Bapak Kiai Haji Munawir Asli dari Jakarta serta dihadiri oleh ibu. Iya, tentunya bapak-bapak kalau bisa diusir kali. Ya. Tapi kalau acara ini nggak dihadiri bapak-bapak kurang nikmat ya Pak ya. Iya. Ya silakan yang panitia, jadi jangan ada di jalan, biar nanti jamaah yang akan hadir ke tempat ini bisa melihat, bisa sama-sama datang, bisa sama duduk bersama di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai ini mati-mati mulu mic-nya ya. Ganti dulu dah mic-nya kali, ada yang bagusan.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini acara yang selanjutnya kita tinggal mendengarkan ceramah agama. Di antara mubaliknya, saya kasih bisikan nih, kasih bocoran. Bang Haji udah ada di dalam. Ya. Iya. Jadi Bang Haji informasinya sudah ada di stop kamera menuju ke tempat sini gitu. Alhamdulillah. Iya, Ibu katanya mohon mundur. Ya, gak usah suruh mundur, ibu pengen dekat ya. Iya. Ya, jadi katanya ini dipesan sama Bang Haji, kalau ibu cinta sama Bang Haji mundur dikit katanya. Iya. Iya, mundur dikit. Nah, saya kan ponakannya, Bu. Mundur dikit ya, mundur dikit. Ya. Bu, Ibu sering baca sholawat badar ya, Bu ya? Kita yang tadi dibaca sholawat apa, Bu? Sholawat badar. Badar. Bu, Ibu kenal sama Nabi? Bu, Ibu kenal sama Nabi? Kenal gitu loh, enggak. Saya cinta sama Nabi, kita aja nggak kenal. Ya, oke, udah ada, datang. Mau aja ngerjain saya, mau aja nih, datang aja. Orang tuh selawat dari tadi ya. Bu, saya kalau ibu baca rawih, ya, kan diceritakan nih Bu, ini maulid minimal ibu pulang bawa oleh-oleh. Ini mik suaranya begini ya. Apa suara jelek kali ya? Ya bagus lah, oke suara saya. Bu, Nabi luar biasa nih. Kalau ibu baca rawih, ibu kan paham tuh artinya Bu ya. Alhamdulillah, paham aja paham. Ya. Bu, itu kalau orang memperingati maulid, yang jelas nggak jatuh. Jatuh ini ditanggapin. Abang berita begini ditanggapin ya. Bu, itu minimal kalau kita pulang maulid atau pulang apa saja dah ngaji, ada bekal, ada oleh-oleh, ada tentengan, bukan makanan yang itu Bu, bukan. Tentengan itu bukan makanan, ada kayak ada macam-macam ya. Kalau ada yang dibawa ilmunya, habis dibawa besok dipakai. Kadang-kadang kita ngaji nih, ibu-ibu sebelah sono, di sebelah Amerika sedikit tuh. Nah Bu, kenapa nih panitia malam ini nyantuni anak yatim? Karena kita tahu baginda Nabi itu adalah ya yatim. Minimal ini maulid dengan biaya yang besar ada bekasnya, gitu ya. Ada yang gini Bu, kalau acara maulid diadakan miliaran rupiah, rugi gak Bu? Nggak rugi. Bu, ibu nyumbang maulid, itu yang namanya kalung dilepaskan itu, rugi nggak? Hebat banget nggak? Yang hebat bisa aja muridnya. Iya, nyumbang pakai emas nggak rugi katanya. Emang ada yang ngasih emas ya? Mas Joko. Bang Haji nama apa Bang Haji ya? Bu, Nabi walaupun yatim tapi punya kemandirian yang luar biasa. Lain sama anak-anak kita zaman sekarang, bukan nyepelein. Bu, Nabi adalah anak
yang cerdas. Padahal dulu kalau kita balik pada masa lalu, kan kalau orang dulu yang namanya minum susu jarang, Bu ya. Bener nggak, Bu? Ibu setuju nggak sama saya? Kalau nggak setuju saya turun nih. Kalau anak sekarang itu yang namanya susu macam-macam, ya Bu ya. Ada susu merek A, merek B sampai merek Z, dipenuhi oleh orang tua sekarang, nggak ada ngutang demi anaknya, gitu kan? Bener apa bener ini? Betul tidak? Lah kalau ada anak sekarang itu misalnya teh oleh-oleh, apa itu teh oleh-oleh? Nggak masuk akal kalau anak sekarang itu pada bodoh, karena vitaminnya, makanannya banyak yang bergizi. Kalau orang dulu yang namanya kenal susu jarang, jangankan susu. Tapi hebatnya orang dulu pinter-pinter, udah pinter pada Kalau orang sekarang pada pinter, bukan saya ngomong, bukan saya ngomong. Bu, Nabi mandiri banget, Bu. Kalau sekarang kan manja, ya Bu ya. Ibu punya anak, ya Allah, itu digendong 9 bulan nih, 9 bulan. Mau ke pasar di bawah, nyuci di kandut. Nanti di kandut ini, abang kagak ngerti ya. Kagak mungkin nih Ibu, capek aku taruh dulu di atas meja. Udah lahir tuh bocah ditimang-timang, dinyanyi nama ibu. Orang dulu mau nyanyi selawat ya, selawatan, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Stop, baru belum pulang-pulang kok. Sambil ngomong padahal tuh bocah kagak ngerti. Baru belum pulang-pulang dong, nyanyi lagi. Sahabat banget ibu dulu mah ya. Iya, ibu sekarang juga alhamdulillah enggak kayak orang dulu. Timang-timang. Ibu-ibu zaman sekarang susahnya minta ampun tuh kalau kepengen ngasih makan. Itu anaknya, ya Allah, kalau orang dulu kurang makan, makanya bayinya makannya pada lahap-lahap. Kalau orang sekarang nih, anak sekarang itu yang namanya makan ogah. Betul nggak Bu? Sampai ibu gendong anak, ada yang ke lapangan bulu tangkis, nyuapin, ayo neng, ayo neng, ayo neng. Ada yang ke lapangan bola. Iya, udah ada, datang. Udah, ya, ya. Iya, oke Bu, hati Bu, alhamdulillah ya. Selamat lagi Bu ya. Capek deh. Ya, barang Bu ya yang kotak Bu. Nanti dilihat sama Bang Haji, ntar kalau tahu dikasih oleh-oleh ya. Salatullah ya, bajikan dulu. Salim lagi, salim lagi. Salim sebentar. Iya. Anggap aja salaman sama Bapak Haji Roma Irama ya. Terima kasih, silakan. Iya. Iya, Bapak dan Ibu, kita doain anak yatim kita senantiasa dalam perlindungan dan Allah Ta'ala. Habibi ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin wal hadirat, terutama para kaula muda-mudi harapan agama bangsa dan negara yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya iman? Iman semua ini. Insya hal ini yang terutama dan pertama ingin saya pertanyakan. Kenapa? Karena yang namanya iman tidak sama dengan Islam. Paham Bu? Paham Bu? Kita mulai biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo umat Islam harus hafal ini luar kepala. Beliau dilahirkan di kota Makkah, harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Ketika saat beliau dilahirkan terjadi satu peristiwa besar yang sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Fil, ya, di mana ada tentara gajah mau menyerbu Ka'bah di bawah pimpinan Abraha. Masih ingat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana aku menggagalkan upaya tentara gajah yang mau meruntuhkan Ka'bah, yaitu dengan mengutus burung ababil, ratusan ribu burung ababil dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam setiap cengkeraman burung itu terdapat batu api dan melempari tentara gajah dengan batu api sampai hancur lumat seperti rumput yang dikunyah. Nah, ketika itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, ya Bu ya. Nah, beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 313 nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya adalah karena wilayah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulu beliau. Kalau nabi-nabi pendahulu beliau, Bu, itu hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, ya Bu ya.
Kalau nabi-nabi dulu Bu, menyebarkan agama dilarang oleh Allah untuk keluar negerinya. Karena mereka diutus hanya untuk kampungnya masing-masing. Mereka diutus hanya untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihissalam, beliau hanya diutus hanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Begitu juga Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus oleh Allah hanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Tsamud. Begitu juga Nabi Isa al-Masih alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Tahu Yesus kan? Pasti tahu ya. Kita semua kenal sama Yesus, betul? Nah itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Tidak boleh untuk bangsa-bangsa lain. Hal ini ditegaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana tertulis ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan kalian memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Paham? Paham? Jadi kalau ada orang mau bikin gereja di sini, tanya sama Pak Pastor. Pak Pastor, pan dilarang sama Yesus nyebarin agama jauh-jauh, hanya untuk Israel doang. Paham Bu? Paham? Lain dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena misi Nabi Muhammad bersifat internasional, maka beliau dibekali dengan Al-Quranul Karim yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Lain dengan kitab-kitab suci lain Bu, Pak ya. Itu kalau Zabur, Taurat, Injil, itu kitab suci yang masih sederhana, paling mengandung 3 aspek kurang lebih ya. Aspek ketuhanan, aspek sejarah, dan aspek moralitas. Lain dengan Al-Quranul Karim yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Apalagi soal perempuan, komplit dalam Qurannya Bu ya. Komplit sampai judul suratnya ada tentang perempuan. Surat apa? An-Nisa ya. Lengkap Al-Quran itu. Seluruh problematika manusia secara individual, nasional, bahkan global ada solusinya. Ada jalan keluar di dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang budayawan Amerika, kenal sama Toynbee Bu? Nggak kenal? Sama, gue juga nggak kenal. Itu beliau berkomentar tentang Al-Quran. Apa beliau bilang? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Beliau mengatakan Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah way of life, bimbingan hidup. Apapun yang kita mau kerjakan, tanya Quran, karena Al-Quran merupakan bimbingan hidup. And a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Tidak ada persoalan, tidak ada aspek kehidupan yang tidak dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah begitu juga tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang yang non muslim yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Michael H. Hart. Siapa?
Michael Jackson. Michael Jackson emang siapa? Penyanyi apa? Penyanyi rock. Tahu loh. Rock luar, rock dalam loh. Michael Jackson itu penyanyi pop, bukan penyanyi rock ya. Makanya dia dapat gelar The King of Pop, Raja Pop. Tuh, Michael Jackson. Jangan gue. Alhamdulillah Michael Jackson juga telah mengikuti jejak pendahulunya, Cassius Clay yang ganti nama Muhammad Ali. Begitu juga mengikuti jejak Mike Tyson, sang petinju berleher beton ya. 2 tahun yang lalu Michael Jackson sang superstar itu juga masuk Islam. Alhamdulillah. Michael Jackson sekarang sudah jadi umat Islam, orang Islam, jadi mu'alaf dan diikuti dengan 30.000 penggemarnya, warga negara Amerika Serikat masuk Islam. Alhamdulillah. Oke, kita tidak tengah membahas Michael Jackson sang superstar yang mu'alaf itu. Kita tengah membahas Michael H. Hart. Siapa? Michael H. Hart. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya The 100, artinya 100. Di dalam buku itu, Bu, ada 100 ranking orang besar di dunia. Di antaranya ada 4 orang nabi selain Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku itu juga ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam buku itu ada yang bernama Albert Einstein. Kenalnya anak muda Albert Einstein? Siapa tuh? Anak sekolahan lo siapa? Albert Einstein siapa? Penemu teori relativitas. Dengan penemuannya berkembanglah science and technology. Dengan science and technology, maka manusia bisa bikin HP, bisa bikin televisi, bisa bikin mobil, bisa bikin kapal terbang. Ini jasa siapa? Albert Einstein. Besar nggak, Bu, jasa beliau terhadap peradaban manusia? Besar. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Di sana juga ada yang namanya Thomas Alva Edison. Siapa itu? Yang menemukan listrik. Dengan penemuannya, dunia yang gelap gulita kalau malam jadi terang benderang. Kayak sekarang nih, kita bisa tablik akbar. Salah satunya jasa Edison nih. Lampu nih. Hebat nggak Edison? Hebat. Besar nggak jasanya terhadap peradaban manusia? Besar. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan Edison pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan oleh ranking yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Alhamdulillah. Kenapa Michael H. Hart menempatkan Muhammad as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia? Karena menurut Michael H. Hart, sosok Muhammad adalah sosok manusia paripurna dalam berbagai kapasitasnya. Paham, Bu? Makanya bersyukur tidak jadi umat Islam, Bu? Bangga tidak jadi umat Muhammad, Bu? Salat tidak? Bagus. Ini kampung apa, Pak, namanya? Rawa Bebek. Kemarin saya, Bu, ceramah di sebelah Rawa Bebek. Rawa Ayam. Saya tablik di Rawa Ayam kemarin. Saya tanya, bangga enggak jadi umat Islam? Bangga. Bangga enggak jadi umat Muhammad? Bangga. Sholat kagak? Kagak. Mungkin lu jauh. Kalau bangga jadi umat Islam,
sholat, betul? Kalau bangga jadi umat Muhammad sholat, betul? Saya mau tanya, di Rawa Bebek ada nggak umat Islam yang nggak sholat? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya saya mau tanya, ada nggak umat Islam di Rawa Bebek yang tukang maksiat? Banyak. Emang ada di sini orang yang tukang mabuk-mabukan? Banyak. Yang tukang main judi ada? Banyak. Yang tukang ngerumpi ada? Banyak. Inna lillahi. Kenapa ada umat Islam gak mau sembahyang, bahkan rajin maksiat? Mau tahu sebabnya, Bu? Mau tahu sebabnya? Karena nggak pernah baca Quran. Betul? Tiap hari baca Quran, tapi Al-Quran jangankan diamalkan, jangankan dipelajari, jangankan dibaca, disenggol juga kagak tuh Quran. Betul? Quran sih ada, cuman berdebu di atas lemari jadi perhiasan. Na'udzubillah min. Karena nggak pernah baca Quran, akhirnya nggak kenal agama. Karena nggak tahu agama, akhirnya dia ragu-ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu-ragu dengan surga dan neraka. Dia pikir apa iya yang namanya Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, gua nggak pernah lihat tuh Tuhan. Ragu-ragu. Pak, saya kasih tahu. Penduduk bumi ini jumlahnya 6,5 miliar. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya, hitung sendiri. Sepertiga dari penduduk bumi tuh orang komunis, orang ateis, yaitu orang yang kagak percaya ada Tuhan. Kalau kita tanya mereka, percaya nggak ada Tuhan, dia bilang, gua kagak percaya. Kenapa, habis Tuhan kagak kelihatan. Emang kenapa kalau kagak kelihatan? Yang kagak kelihatan sama dengan tidak ada. Kata siapa? Kata si Paul deh. Yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada, maka gua kagak percaya sama Tuhan. Orang yang begini gue bilang si TOLOL alias TOLOL alias goblok. Gimana enggak goblok dibilang yang enggak kelihatan sama dengan enggak ada. Saya mau tanya, angin kelihatan enggak angin? Angin kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit, tiup. Tuh, kipas. Ada enggak? Apalagi lo kerokin merah ada. Saya mau tanya, rasa manis, asam, pahit, asin, rasa kelihatan nggak rasa? Rasa kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat rasa, bukan pakai mata, goblok. Pakai lidah, betul? Lo dengar nih? Ini gitu sih. Tobat lagu, betul? Suara, betul? Suara kelihatan enggak? Suara kelihatan apa enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai kuping, pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah, mau lihat Tuhan, bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok.
mata. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah Maha halus. Coba ini loudspeakernya diperbaiki, jangan dengung ya. Karena Allah Maha halus, tidak bisa dipandang oleh mata. Tapi kita manusia kadang-kadang sombong, sok pengen lihat Tuhan. Tuhan mana? Kalau aja tuh nggak kelihatan. Sok mau lihat Tuhan, kentut aja lu nggak bisa lihat. Betul? Sok mau lihat Tuhan tuh, matahari ciptaan Tuhan. Ayo, bisa lihat matahari nggak? Tidak bisa kamu pandang matahari, jangan lama-lama, semenit aja buta matamu, betul? Apalagi melihat Allah yang menciptakan matahari, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan, betul? Ada contoh, dulu ada seorang nabi yang pengen lihat Tuhan. Nabi siapa namanya, Bu? Nabi Musa alaihi salam. Masih ingat ya? Itu ceritanya ada dalam Quranul Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika. Ketika Nabi Musa tiba pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Tuhannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa sama Tuhan ngobrol ya Bu ya. Berkata-kata, qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong perlihatkan dirimu dong. Aku kepingin melihat engkau. Qala lan tarani. Lalu kata Allah, ya Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin zur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, kalau kamu penasaran kepingin lihat aku akan perlihatkan diriku kepada gunung yang tinggi tegar, gunung batu di sebelahmu. Seandainya gunung batu itu masih tegak pada tempatnya setelah melihat aku, sangat boleh jadi kamu juga bisa melihat aku. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi kokoh tadi Bu hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh pingsan melihat kehebatan itu. Walamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, dia puja itu Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanak, hebat engkau ya Allah. Subhanak, luar biasa engkau ya Allah. Gunung yang begitu kokoh hancur melihat engkau, apalagi kita manusia. Paham ya Bu? Paham ya Pak? Kenapa sebabnya Tuhan nggak bisa kita lihat di dunia ini? Kalau yang bisa dilihat pakai mata itu bukan Tuhan. Jangan-jangan hantu. Kalau yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dilihat dengan mata. Yang saya katakan tadi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu nanti insya Allah di akhirat Bu, kalau mau lihat Tuhan nanti di akhirat, amin. Amin. Apalagi orang yang suka puasa di bulan Ramadan nanti terima hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, enggak via malaikat. Amin. Nanti kita pandang Allah sepuas-puasnya di akhirat. Amin. Tapi sekarang untuk meyakini keberadaan Allah di dunia bukan dengan memandang zatnya, tapi memikirkan ciptaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kamu mau melihat Tuhan, kalau kamu mau meyakini Tuhan, perhatikan ciptaannya. Nanti kamu kenal sama Tuhan. Perhatikan ciptaannya, nanti kamu yakin bahwa Tuhan ada. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim Pak, banyak
ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak manusia untuk memperhatikan alam ciptaannya agar manusia kenal sama Allah. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu merupakan bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah, Bu? Sudah yakin ada Allah, Mas? Masih kendor? Hei orang rawa bebek yang belum sholat, hei orang rawa bebek yang masih ragu-ragu sama Tuhan, kali ini yuk kita kerucutkan tafakur kita. Kalau tadi Allah suruh perhatikan alam, kali ini Allah suruh perhatikan pohon-pohon. Apa kata Tuhan? Afara'aitum ma tahrusun. Coba kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Tuh, pohon duren, rambutan, duku, jambu, jengkol. Nah, lu ketawa? Gue bilang jengkol, lu ketawa kenapa? Suka ngecilin aja. Hei, orang Amerika pintar kan? Betul. Dia bisa bikin kapal terbang, betul. Dia bisa bikin bom, betul. Coba suruh dia bikin jengkol atau bisa nggak? Bisa nggak? Artinya apa? Teknologi sebuah jengkol lebih hebat dari teknologi pesawat terbang, betul? Makanya bilangin media jangan sombong, dikit-dikit ngebom negeri orang, ntar di akhirat dibencet lo sama malaikat. Amin. Amin. Nah, Allah memerintahkan kita, afara'aitum ma tahrusun. Coba perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Lalu Allah bertanya kepada kita, Bu, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu atau aku? Yang ragu-ragu sama Allah, Allah bertanya sama kita, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Allah. Kita kan manusia selama ini cuma pandai melempar biji duren, biji duku, biji rambutan, betul? Setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon itu yang memberikan hasil buah sepanjang tahun tanpa hitungan. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar akal kita terbuka, agar mata kita melek bahwa ada Tuhan yang menumbuhkan pohon-pohon. Sudah yakin ada Tuhan? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang masih ragu-ragu sama akhirat, yang kagak sholat karena ragu sama akhirat, apa iya ada surga neraka ada? Gue mah kagak percaya. Kenapa? Soalnya gue belum pernah lihat tuh orang mati hidup lagi. Bawa cerita tentang surga dan neraka. Kali ada kali kagak surga sama neraka. Ragu-ragu. Orang rawa bebek yang masih ragu-ragu sama akhirat, lo dengerin nih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi,
tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu tentang surga dan neraka, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Baik, kalau kamu ragu, coba tolong perhatikan bagaimana aku menciptakan dirimu. Jadi Pak, Bu, nanti pulang dari sini ya Bu, cari kacang yang gede, maca telanjangnya pakai baju, biar tegas ya. Ini perintah Allah. Kalau kamu tidak percaya sama surga dan neraka, maca, lihat diri kamu, bagaimana aku ciptakan tubuhmu, pikirin. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan badanmu yang tampan dan cantik itu dari nutfah, kata Allah. Tahu nutfah? Nutfah itu sperma. Tahu sperma? Sperma itu air mani. Tahu air mani? Anak kecil dia tahu Aku ciptakan badanmu itu pertama dari sperma, kata Allah, dari air mani. Thumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma, kemudian daging tadi Bu diukir oleh Allah di dalam rahim ibu kita sesuai dengan yang Allah kehendaki sampai waktu yang ditetapkan. Daging tadi diukir mata buat melihat, dari daging tadi diukir telinga untuk mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara, dibikinin jantung untuk mengatur peredaran darah. Yang cowok dibikinin kelenengan, yang cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan porno mikir. Jangan pakai aja siang malam lo pakai, pikirin itu. Ya, begitu sudah lengkap matanya, telinganya, kupingnya, tangan, kakinya, organ tubuhnya, thumma nukhrijukum tifla, maka kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Kembali sebuah pertanyaan buat kita manusia, siapa yang bikin bayi? Itu bukan Pak bikin bayi Pak. Itu bikin anak kan? Itu bukan yang bikin anak. Bukan. Kalau bukan bapaknya kali emaknya. Oh, terasa bikin anak kan? Berasa. Lo harus aja nih. Berasa. Maksud saya ibu bukan yang bikin mata, kuping, hidung anak ibu. Bukan. Tangannya, kakinya bukan ibu yang bikin. Nah ibu ngapain aja kalau disini? Ternyata bukan bapak, bukan ibu yang bikin bayi. Jadi siapa yang bikin bayi? Manusia apa Allah? Siapa yang bikin bayi? Siapa yang bikin bayi? Allah Subhanahu. Begitu cara Allah mengajarkan kita manusia untuk meyakini keberadaannya dengan tafakur, dengan memikirkan ciptaannya, maka manusia akan yakin bahwa Tuhan ada. Betul? Makanya kalau mau makan ya Bu, kata Allah apa? Fayanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia perhatikan apa yang dia makan. Coba lihat. Itu nasi, ada nggak yang bisa bikin satu biji aja nasi? Coba kalau nggak tumbuhin Allah, nggak tumbuhin itu beras. Hah? Itu cabai rawit satu aja bisa nggak kita bikin? Masya Allah, itu telur, itu ikan, itu ketimun, itu segala macam, tidak ada yang bisa kita bikin. Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kamu semua, paham Bu? Paham? Jadi sering-sering tafakur ya Bu. Kalau lagi ngaca, lagi dandan, dan asal belepot-belepot aja ya Bu. Tafakur bagaimana itu alis bisa seperti semut beriring. Siapa yang nancepin Bu? Allah. Itu bibir yang doer, siapa yang bikin Bu?
Allah, betul. Banyak tafakur, dengan tafakur kita akan lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Makasih. Nah ini Bu, mudah-mudahan yang tadi baru Islam sekarang udah jadi orang beriman. Amin. Udah percaya sama Allah belum? Sudah yakin ada Allah belum? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sekarang yang tadi masih Islam sekarang udah jadi orang beriman. Amin. Amin. Ini karena kebanyakan perempuan, ya, bapak-bapak jangan ngiri ya. Saya mau bicara masalah yang mengenai perempuan dengan kaitannya maulid ini, ya. Karena apa Bu? Sekarang ini kata Nabi apa? An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Coba lihat Bu, ini tenda kita ada tiang nggak? Kalau tiangnya copot rusak hubungan. Kata Nabi An-nisa'u imadul bilad. Perempuan ini laksana tiang negara. In saluhat saluhat bilad. Kalau bagus tiangnya, kuat tiangnya, bagus negara. Tapi kalau rusak perempuannya, rusak negara. Betul Bu? Sekarang lihat perempuan kita di televisi Bu, tampilnya kayak apa Bu? Kayak topeng monyet. Betul. Pola berpakaian, erotisme, semua ditampilin di TV. Betul. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pesan sama perempuan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Wahai perempuan, jangan pertontonkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak. Yang dimaksud perhiasan Ibu bukan kalung, anting, cincin, tapi aurat, ya Bu. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan perlihatkan auratmu, itu maksudnya, kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak Bu? Wajah dan tangan, ya. Yang lain tutupin. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Boleh Anda perlihatkan aurat Anda di depan suami Anda. Jadi kalau depan umum tutup, ya begini cakep nih, ya. Kalau di depan laki buka ada semuanya dah. Jangan ditutup-tutupin ya, ya. Di depan suami. Nah, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, perintahkan anak-anak gadismu, perintahkan wanita-wanita beriman agar mereka menutup tubuh mereka dengan jilbab. Ada pakai jilbab Bu? Ibu udah pakai jilbab belum? Mana jilbab? Ini. Salah lagi ya. Yang di kepala ente itu bukan jilbab Bu. Ini kerudung. Apa? Kerudung. Jangan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Tutup dada kaum wanita dengan kerudung. Jadi fungsi utama kerudung nutup dada, baru nutup kepala. Kenapa? Dada aurat kubro, kepala aurat sughra. Dada aurat besar, kepala aurat kecil. Tutup yang besar dulu, baru yang kecil. Ini pemudi kita banyak salah kaprah. Kepalanya rapat diikat sama kerudung, selembar rambut nggak kelihatan, tapi susunya tumpah. Ada yang begitu. Ada lagi perawan-perawan kita nih, anak gadis remaji kita, ya, pakai kerudung, waduh, selembar rambut nggak kelihatan, raput, bangga, udah mau dipakai jilbab.
Tapi celananya celana jeans ketat, kaosnya kaos ketat. Udah yang namanya belahan dapur, belahan kue baskom, bercetak. Bener? Sami aja melontong jalan. Bener? Ini bukan pakai jilbab. Lalu apa jilbab? Jilbab itu baju longgar. Apa? Baju longgar. Tujuannya supaya lekuk tubuh tuh gak kelihatan, supaya belahan-belahan yang bikin kita gregetan nggak kelihatan. Jangankan anak muda, saya tanya lah anak muda, lo kalau lihat belahan-belahan cewek lo gregetan nggak? Orang bilang kagak, buru-buru ke rumah sakit, nggak sehat lo. Itu yang harus ditutup. Makanya apa itu jilbab? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Tutup tubuh perempuan dengan jilbab, dengan baju longgar. Tuh, kalau di Timur Tengah jilbab itu jubah hitam itu, abaya namanya ya Bu ya. Oke, di Indonesia Bang Haji kita tidak terbudaya dengan jubah. Bagaimana kalau pakai celana panjang, boleh nggak Bang Haji? Boleh, asal celana longgar. Paham Bu? Boleh nggak pakai kaos Bang Haji? Boleh, asal kaos longgar. Bang Haji, saya kan gadis, saya kan ibu muda, bukan istri muda. Ibu muda, istri muda lain. Saya kan ibu muda nih Bang Haji, pengen kelihatan langsing gitu loh. Boleh nggak Bang Haji pakai celana agak ketat? Boleh. Batas toleransi. Boleh nggak pakai baju agak ketat? Boleh. Ini batas toleransi. Tapi dengan catatan, itu baju lo tarik turunin ke bawah. Tutup itu dapur, gue baskom. Paling tidak ini batas toleransi berjilbab. Paham ya Bu ya? Kalau ibu berjilbab, kenapa Allah suruh ibu berjilbab? Ada dua alasan. Dzalika adna ayyu'rafna. Yang pertama, supaya kamu dikenal sebagai orang beriman, tuh, sebagai identitas jati diri ya Bu ya. Yang kedua, fala yu'zaina, supaya kamu tidak diganggu. Ini Allah yang jamin. Kalau ada perempuan pakai kerudung, pakai jilbab rapi tertutup, maka kata Allah, fala yu'zaina, dia tidak akan diganggu. Tapi coba lu pakai celana pendek, susu berantakan. Kemarin susu berantakan dicemekor. Lihat kali tinggi. Siapa yang salah? Siapa susunya? Ayo. Ya air mana sih airnya? Kalau ibu pakai jilbab, pakai kerudung di depan umum seperti ini, itu ibu akan dapat pahala dari Allah seperti pulsa listrik jalan. Selama ibu tampil berjilbab seperti ini, selama itu pahala netes dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa? Karena ibu telah melaksanakan ibadah, melaksanakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi sebaliknya, kalau ibu buka aurat, dilaknat oleh malaikat selama ibu hadir di depan umum. Naudzubillah min. Kenapa? Nyanyi. Oke, kalau gitu saya tutup ceramah saya dengan sebuah lagu. Dengan syarat saya minta semuanya ikut kun. Setuju nggak? Setuju? Oke. Lihat di sekitar kita ada box hitam.
namanya loudspeaker, pengeras suara, ya. Disebut juga sound system, sistem suara, terdiri dari three-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass ini diwakili oleh bapak-bapak. Cowok, cowok siap, cowok siap. Oke. Mid range, suara tengah diwakili oleh ibu-ibu perempuan, cewek ya. Cewek siap. Yang ketiga high range, suara tinggi diwakili oleh anak-anak. Anak-anak, anak-anak, mat, dulu, anak-anak siap, anak-anak siap. Oke. Tapi sekarang anak-anak diam dulu, ibu-ibu diam dulu. Saya mau tes cowoknya, suara bass ya. Cowok lo bunyi lo. Cowok yang kagak bunyi gue doain, biar kagak bisa bangun. Makanya cowok bunyi, ikut saya ambil suara. Untuk cowok khusus semuanya. Iya, itu suara bass namanya. Anak-anak diam dulu, ada giliran dulu. Yang kedua mid range, perempuan ya. Pokoknya yang merasa dirinya perempuan, nggak usah diperiksa. Begini semua. Yang merasa dirinya perempuan, mulai dari gadis, janda, bersuami, nenek-nenek juga nyanyi. Kalau ada gadis berani kagak nyanyi, gue doain lo, jodoh lo jauh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin. Berapa susahnya nyanyi. Kalau ada yang udah punya laki kagak mau nyanyi, gue doain laki lu kawin lagi. Nah, nenek-nenek juga nyanyi ya. Kalau ada nenek kagak nyanyi, gue doain nggak bisa kentut 3 bulan. Yuk perempuan semuanya ambil suara, semuanya perempuan. Perempuan di mana-mana sama begitu memberi. Sekarang high range, suara tinggi. Anak-anak, anak-anak mana anak-anak? Bunyi ya, anak-anak bunyi. Yang kagak bunyi gue suaratin 2 kali. Oke, anak-anak, high range, ambil suara. Anak-anak yang begitu kayak cabai rawit, sedikit tapi pedas. Oke, bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya sama-sama ambil suara, semuanya sama-sama. Tapi anak-anak selalu kecilin dikit. Kasihan banget anak-anak. Oke, semuanya ambil suara. Persis tangan anak-anak. Oke, kita sudah ambil suara ya. Sekarang kita latihan kur. Kurnya ada 2 ya. Kurnya ada 2. Lihat. Yang pertama lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi. Hey, gampang kan? Tangan jatuh bunyi. Hey, bisa? Bisa? Semuanya, coba. Iya. Keras. Hai.
Tangan jatuh baru bunyi. Oke, yang kedua. Kur yang kedua, rukun wirid huha. Apa? Wirid huha. Ya. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5. Sama dengan Pancasila 5. Caranya beda, lihat. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu. Selingannya ha, jangan lebih dari 5. Ya. Depan belakang sama hu, selingannya ha. 5 kali, lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. 5 kali, depan belakang hu. Hu, ha, hu, ha, hu. Dimulai dengan hu, ditutup dengan hu. Selingannya ha, 5 kali. Sekali lagi, coba perhatikan. Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Bisa? Coba semuanya. Iya? Oke. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur. Last test. Tes terakhir ya. Latihan kur yang terakhir. Wirid hei, tangan jatuh bunyi hei. Ya. Yang keras. Yang kedua, hu, ha, hu, ha, hu. Iya. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Masih banyak yang mabuk-mabukan. Saking sayangnya Allah sama manusia, neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat jalan-jalan menuju neraka. Main judi bayar apa enggak? Mabuk-mabukan bayar apa enggak? Pelacur bayar enggak? Nah, bayar benjol malah. Sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya nggak surga gratis, Pak? Percaya nggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Betul? Masih banyak yang nggak sholat. Bro, saya mau tanya, udah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama. Orang belum mati. Betul? Mau tahu surga belum? Nah, ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surga. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "A'datu li'ibadi as-salihin ma la
'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan tempat nanti di akhirat buat orang-orang yang bertakwa, namanya surga, di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga. Salah satu sifat penduduk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang surga nanti semuanya muda-muda, 18 sampai 20 tahun, muda selama-lamanya, nggak tua-tua, nggak mati-mati. Jadi surianya nenek-nenek nggak ada di surga nih. Ya tuh nenek dia nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan nggak masuk surga, Nek, tapi nanti nenek di surga muda lagi. Nek, bukan cuma muda lagi, Nek, perawat lagi. Amin. Amin. Dan sifat yang kedua penduduk surga kata Nabi, orang surga wajahnya, sorry aja nggak jelek-jelek begini. Lu nggak tersinggung salah sama gue. Maksud saya kita sebagai warga negara Indonesia, kalau dibandingkan dengan orang-orang barat, orang bule, kita termasuk jelek ini Pak. Betul Bu? Coba lihat orang barat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit mereka putih kayak salju, mata mereka ada yang hijau biru seperti permata beneran. Betul? Rambut mereka ada yang pirang kuning kayak emas, padahal orang kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu indahnya. Sebaliknya umat Islam, contohnya tuh di Jazirah Afrika, di benua Afrika, bangsa Nigeria, bangsa Somalia, bangsa Senegal, bangsa Sudan, Islam. Tapi Masya Allah, diciptakan oleh Allah, udah hitam, legam, beleketak. Betul Bu? Hei umat Islam, nggak perlu kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia ini wajah formalitas, wajah sementara, wajah pinjaman, ya, bukan wajah yang di akhirat nanti. Di akhirat Bu, kita nggak pakai tampang yang sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qaddarna bainakumul maut, wa ma nahnu bimasbuqin 'ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang menentukan kematian di antara kamu hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Paham ya Bu? Walaupun di dunia ini diciptakan tampan cantik seperti bintang film Hollywood, tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah lebih jelek dari monyet yang paling jelek. Na'udzubillah. Sebaliknya, walaupun di dunia ini kita diciptakan pesek, pendek, jelek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah Bu, nanti di akhirat dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih cantik, jauh lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Amin. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri salehah nanti kecantikannya di surga Bu 70 kali lebih cantik dari bidadari. Amin. Amin. Mau cantik selama-lamanya? Mau muda selama-lamanya? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Mau mati? Masuk surga Bang? Nanti? Nanti enggak. Masuk surga mau, nanti mau. Masuknya lewat mana
hambanya. Betul. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul? Betul? Hei, Allah nggak pernah maksa-maksa manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana rushd minal ghayy. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat. Jelas yang benar sama yang nggak benar. Betul? Jelas yang mana yang Tuhan, yang mana yang bukan Tuhan. Betul? Jelas yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Betul? Saya mau tanya, main judi benar apa enggak? Mabuk-mabukan benar apa enggak? Korupsi benar apa enggak? Untuk mengetahui yang benar dan yang tidak, enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Betul? Ini fitrah manusia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak perlu dipaksa dalam beragama. Seandainya ada orang rawa bebek yang pengen masuk neraka, ada? Ada? Mana orangnya? Nggak ada yang mau masuk neraka orang rawa bebek? Ada, Bu. Nggak percaya? Tadi waktu saya mau ke sini, di jembatan situ ada 5 orang cowok lagi ngobrol. Yang satu pakai anting kaleng. Kata yang pakai anting kaleng nanya sama temannya, Mat, lo nanti kalau mati mau masuk mana, Mat? Si Mamat jawab, gue dong pengen masuk surga. Kata yang pakai antingnya, lalu kuno lo, Mat. Lah, emang lo mau masuk mana nanti mati? Gue dong pengen masuk neraka. Lah, kok begitu? Enak di neraka lagi. Kenapa enakan di neraka? Iya, di neraka dong banyak bintang film. Hei, bintang film di neraka mah angus sih. Mana ada orang cakep di neraka, woi. Betul? Betul. Tapi kalau ada orang rawa bebek yang kekeh pengen masuk neraka, boleh. Enggak dilarang, itu hak azazi manusia. Betul? Cuman ada syaratnya kalau mau masuk neraka, Pak. 1, jangan sholat. Syaratnya. Kalau ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuekin aja. Tidur yang pulas, nggak gue pikir. Jangan sholat. Yang kedua, nanti bulan Ramadan datang, jangan puasa. Orang Islam pada nahan lapar, haus, tengah dibolong, lu makan yang banyak, Yang ketiga, rajin ngekek botol. Yang keempat, rajin ngegeratak dompet laki. Biasanya kan kalau laki mandi dompet berantakan itu. Ya. Kesimpulannya, jangan jalankan perintah Allah, langgar larangan Allah, nanti mati dijamin pasti masuk neraka. Jangan khawatir. Ya, sebaliknya, seandainya ada warga bebek yang hadir di sini, yang mendengar suara ini, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkatil Fatihah wa berkatil Nabi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang hadir di sini, yang mendengar suara ini